Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, ketua kelompok beserta anggotanya, terima kasih sudah hadir dalam pertemuan. Hari ini kita akan membahas atau melakukan sebuah simulasi penanganan stunting. Untuk ibu-ibu, hari ini kita bagi menjadi dua kelompok. Kelompok 1 dan kelompok yang kedua. Untuk kelompok 1, nanti ini saya siapkan ada 2 cerita. Silakan ketua setiap kelompok untuk mengambil kertas isi ceritanya ya Bu ya. Nih silakan diambil. Iya. Sudah pegang semuanya Bu ceritanya? Sudah. Oke. Jadi di sini Bu dibaca sama-sama ceritanya. Ada cerita 1 dan cerita 2 ya Bu ya. Silakan berdiskusi Bu. Siapa saja yang akan berperan untuk memerankan menjadi tokoh untuk memerankan cerita-cerita itu. Silakan berdiskusi. Karena di situ nanti akan ada pertanyaan kaitannya dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat terkait dengan apa yang terjadi dalam cerita itu. Dan ketika ibu-ibu semuanya baik dalam keluarga atau lingkungan sekitar menemukan kasus yang terjadi seperti yang terjadi dalam cerita-cerita itu, siapa saja sih yang yang perlu dilibatkan untuk menangani kasus-kasus di atas itu, kasus-kasus yang dalam cerita itu Bu. Paham ya Bu ya? Jadi ibu dua kelompok ini sudah pegang ceritanya masing-masing, kemudian memerankan tokoh yang ada dalam cerita itu. Saya kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi, menentukan siapa yang berperan, dan silakan memerankannya 5 menit lagi. Sudah Bu? Sudah ya Bu ya? Oke, terima kasih ibu-ibu semua. Yang mau maju kelompok 1 apa 2 dulu? Oke, kelompok 1 silakan maju. Wah, bagus sekali Bu, terima kasih. Untuk kelompok 1 silakan dilanjutkan ke kelompok 2. Iya. Terima kasih untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan yang meriah. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 sudah memerankan cerita yang sudah saya bagi tadi ya Bu ya. Jadi Bu, terkait dengan stunting, walaupun anak sudah terkena stunting di atas usia 2 tahun, keluarga tetap harus mengoptimalkan Bu, harus tetap mengoptimalkan bansosnya, bansos baik PKH maupun BPNT atau sembakonya untuk pemenuhan gizi anak ya Bu ya. Untuk pemenuhan gizi anak agar anak itu dapat berkembang sesuai dengan usianya Bu. Untuk pemenuhan gizi anak ini selain itu juga harus dapat memberikan stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak agar anak ini bisa mengejar ketertinggalannya Bu. Kemudian jika anak yang sudah terkena stunting Bu, itu adalah orang tua itu perlu membawa anaknya ke fasilitas kesehatan, kemudian bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar kondisi anak ini tidak semakin memburuk. Jadi ibu orang tuanya yang paling utama itu adalah harus segera memperhatikan kondisi anak. Ya Bu ya, harus segera memperhatikan kondisi anak. Tidak boleh anak itu dibiarkan saja, ya udahlah berkembang aja, toh anak saya selama ini gak ada kendala apa-apa gitu. Padahal sebenarnya tidak boleh seperti itu. Orang tua itu harus membawa anak ke fasilitas kesehatan, konsultasi dengan tenaga kesehatan terkait dengan apa yang dialami anaknya. Untuk agar pemenuhan gizinya terpenuhi, baik gizi maupun perhatian orang tuanya bisa lebih lagi gitu ya Bu ya. Paham ya Bu ya? Jadi ada beberapa hal di pertemuan minggu lalu, layanan rujukan untuk penanganan stunting ini Bu.
Ada berapa, Bu? Banyak. Salah satunya apa, Bu? Iya, Ibu bisa nih, kalau ada anak ibu sendiri atau tetangga ibu atau misalnya anak saudara yang terkena stunting, Bu, ibu layanan yang rujukan eh, yang bisa ibu temui atau ibu perlukan. Misalnya ibu laporan ke saya karena saya sebagai pendamping PKH, ibu bisa konsultasi dengan saya pun nantinya akan membantu ibu untuk membawa anak ibu ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian ada juga melalui bidan desa, posyandu atau RT RW-nya, puskesmas desanya, atau langsung ke puskesmas, dirujuk ke puskesmas sesuai dengan data di bidan, timbangan, tinggi badan gitu ya Bu ya. Atau kesehatan lainnya, misalnya ibu dari puskesmas pengen ke dokter anak, boleh juga. Jadi itu adalah layanan-layanan yang bisa ibu temui, bisa ibu ibaratnya manfaatkan untuk penanganan stunting ya Bu ya. Dan ibu dari sini kita di pertemuan sebelumnya masa pembahasan stunting ini ibu udah banyak informasi nih. Jadi ibu bisa berbagi informasi ke keluarga di rumah ataupun nanti ketemu sama tetangga dekat, bahas ini. Ibaratnya ibu eh berbagi pengalaman, berbagi informasi, sesuatu yang bermanfaat ke lingkungan sekitar terkait dengan informasi tentang penanganan stunting. Bu, ibu dibagikan diminta untuk membuat sebuah janji diri sama rencana apa sih yang akan ibu lakukan terkait dengan layanan anak stunting ini. Silakan dibuat layanannya, nanti ibu kumpulkan ya Bu ya. Ibu mengumpulkan tabel janjinya. Udah dibuat Bu yang kemarin Bu? Sudah, silakan dikumpulkan Bu tabel janjinya. Oke, terima kasih Bu. Untuk meta plan-nya, rencana yang akan ibu lakukan di rumah terkait dengan tabel janji itu, terkait dengan layanan anak stunting itu, ibu bisa bawa pulang, ibu praktekkan di rumah. Itu adalah suatu wujud di mana ibu mulai untuk bisa mengikuti aturan bahwasanya agar anaknya tumbuh kembangnya bagus, ibu ikuti rencana yang akan ibu lakukan itu ya Bu ya, biar anak tidak stunting. Untuk informasi lebih lanjutnya Bu, ketika nanti ibu bingung terkait dengan adanya stunting, ibaratnya anak ibu terjadi permasalahan karena tinggi badan kurang maksimal atau bagaimana, ibu bisa hubungi saya sebagai pendamping PKH atau tenaga SDM Kesos, atau ibu bisa ke layanan fasilitas kesehatan terdekat Bu, yang terdekat dengan ibu, apa ke bidan, apa ke dokter, atau ke fasilitas kesehatan yang lainnya. Bu, sudah paham semuanya? Paham, alhamdulillah. Kalau sudah paham, kita review ya Bu ya materi pelayanan penanganan stunting. Jadi ibu, stunting itu adalah gagal tumbuh anak, bisa dibilang begitu ya Bu. Tinggi badan anak itu tidak sesuai dengan usia yang seharusnya gitu. Usianya itu beda. Misalnya harusnya usia 2 tahun, dia sudah tingginya segini, anak ibu masih di bawahnya gitu. Nah, untuk penanganan stunting ini kan dia bisa dicegah dari mulai hamil Bu, masa kehamilan. Gizi ibu hamil itu makanya harus terpenuhi biar anak tidak stunting. Selain itu juga ketika anak sudah lahir pun juga harus tetap diperhatikan gizinya, gizi seimbangnya ya Bu ya, jangan asal kasih makan aja jadi anak itu enggak stunting. Nah, ketika terjadi anak stunting, ibu bisa membantu membawa ke fasilitas kesehatan terdekat seperti bidan, kemudian atau ke RT RW dulu, ke posyandu, ke puskesmas, puskesos desa, atau ibu bisa melalui saya sebagai pendamping PKH-nya. Nanti bisa saya bantu untuk merujuk ke fasilitas kesehatan terdekat ya Bu ya. Sudah paham Bu? Nah, kalau sudah paham, waktunya sudah siang.
Saya akhiri ya Bu ya. Kita sebelum pulang kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai berdoa, selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.